insinyur, seorang ulama tapi intelektual ya, seorang Profesor Qadirun Nur itu dari Kalongan kalau nggak salah. Ditanya tentang ini hadis itu ya, ditanya Prof Qadirun Nur, Prof, ini ada hadis yang seperti ini, kenapa? Ada seorang tunasusila, dia melihat anjing yang kehausan kemudian melepas daripada sepatunya, kemudian dia ambil air diminumkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia ahli surga. Lah kalau gitu derajat surga dengan derajat presiden itu tinggi mana? Saya jadi presiden itu pengorbanannya luar biasa ini. Itu hanya ngasih air minum anjing, dikatakan kok bisa ahli surga, gimana ini? Padahal dia tunasusila lagi kan gitu ya. Maka kemudian Prof Qadirun Nur ini, oke, saya jawab Pak Presiden ya, sediakan pulpen sama kertas untuk menjawab ya. Oke, siap ya. Kemudian pertanyaan pertama, begini jawaban saya adalah sebuah pertanyaan ya, yang apabila Anda bisa menjawab pertanyaan saya akan menemukan jawabannya. Oh ya, siap. Apa pertanyaannya? Anda kan seorang insinyur ya, 1 dibagi bilangan tak hingga berapa? Maka Pak Karno seorang insinyur ditanya pertanyaan matematika yang sangat mendasar ya, ampas kecap ya jawabannya, 1 bagi tak hingga ya 0 gitu ya. Oke, betul gitu ya. Sekarang kalau 1000 bagi tak hingga berapa? Ya 0 sama gitu. Sekarang kalau 1 miliar bagi tak hingga berapa? 0 juga. Sekarang kalau 1 triliun bagi tak hingga berapa? 0 juga. Oke, sudah betul jawabannya. Sekarang pertanyaan berikutnya, bahwa mengapa 1.000, 1 miliar, 1 triliun dibagi 0 kok tak hingga? Iya, karena pembaginya tak hingga ya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Qadirun Nur itu, nah itulah apa sulitnya bagi Allah untuk membagi dosa dengan rahmat dan kebesaran. Allah bisa saja mengampuni dosa kecil, dosa besar bagi Allah sama, menghapuskan dosa bagi Allah sama. Orang yang dosanya besar sangat bagi Allah tidak sulit gitu ya. Dosanya 1, dosanya 1000, dosanya 1 triliun, bagi Allah mudah untuk menghapus. Apa sulitnya? Kemudian bingung ya, pakar mulai paham gitu ya. Kemudian bertanya lagi, lah kan dia nggak punya kebaikannya hanya sedikit gitu ya. Oke, ya kebaikannya sedikit. Nah sekarang kalau 1 dikalikan tak hingga berapa? Ya tak hingga. Nah 1000 kali tak hingga, ya tak hingga. 1 miliar kali tak hingga berapa? Ya tak hingga. Ya. Jadi apa ini artinya? Ya, kebaikan walaupun sedikit banyak bagi Allah sama saja punya kekuatan untuk melipat gandakan kebaikan itu bagi Allah. Sangat kecil besar asal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Apa sulitnya bagi Allah gitu ya. Baru ya ngerangkul Prof Qadirun Nur dengan mengucapkan congratulations, saya baru mudeng ini, saya baru tahu ini. Oh, terima kasih. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya rahmatnya. Walaupun mungkin kita kurang amal, banyak dosa ya, maka bagi Allah mudah saja untuk menolong kan gitu. Nah ini penting ya, Allah memiliki bagi Allah menciptakan suasana penting. Allah bisa menciptakan api yang panas itu jadi dingin hanya dengan mengatakan ya narukuni bardan wa salamun ala Ibrahim ya.
ketika Ibrahim dimasukkan ke dalam api, Allah Subhanahu wa taala hanya bilang aja sama api itu, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, jadikanlah kamu dingin dan menyelamatkan. Allah jadi Maha Pencipta. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihalangi oleh kekuatan yang lain. Tak ada seorang makhluk pun yang bisa mengganggu penciptaan Allah Subhanahu. Oleh karena itu maka kita sebagai salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah menciptakan suasana dan keadaan ini menjadi suasana keadaan yang menenteramkan. Nah, sekarang ini kan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mengancam ya manusia dengan berbagai macam kehancuran alam ya. Itu sebenarnya dipengaruhi oleh manusia itu sendiri ya. Allah telah menciptakan segala sesuatu itu, tetapi segala sesuatu itu tergantung dari manusia. Gambarannya seperti kalkulator ya. Kalkulator itu diciptakan melalui suatu sistem. Sistem itu dibuat oleh manusia supaya hasilnya itu bergantung daripada perilaku manusia itu sendiri. Kalau kita mencet angka 1 itu, maka akan muncul angka 1 ya. Kalau perilaku tangan kita mengetik 2, maka akan muncul angka 2. Kalau kita mengetik 1 tambah 2 akan muncul angka 3 gitu. Itu sudah dirancang sistem itu. Tapi juga kalau kita mengetik 2 dikurangi 1 akan muncul 1. Tapi kalau kita mengetik 1 dikurangi 2 akan muncul minus 1. Itu sistemnya telah dibuat oleh manusia. Nah, pengguna itu sendiri yang menggerakkan jari jemarinya itu, dia menghasilkan angka negatif, angka 0 atau angka positif, itu tergantung jari jemari manusia ya. Kalau pengen menghasilkan angka negatif, maka dia bisa melakukan 2 dikurangi 10, maka negatif 8. Siapa yang menggerakkan menjadi minus 8? Sebenarnya kan tangan manusia itu sendiri yang berbuat. Tetapi siapa yang menciptakan sistemnya? Manusia sudah ciptakan. Begitu juga hidup dan kehidupan kita. Allah menciptakan sistem hidup ini. Yang menghasilkan dosa, ya manusia itu sendiri dengan perilaku tangan, perilaku kaki. Dan dia menciptakan, dia mencelakakan diri sendiri sehingga menjadi dosa ya. Yang menghasilkan menjadi pahala, ya dia sendiri, manusia itu sendiri. Karena sistem telah diciptakan oleh Allah, tetapi yang menggunakan sistem itu manusia, hidup kita sendiri. Hidup pilihan orang yang ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, maka dia menggerakkan tangan kakinya untuk berbuat yang kebaikan yang banyak kan gitu. Itulah hadirin rahimahullah, kita penting bagaimana merespon ciptaan Allah sebagai salah satu bentuk alat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat kebaikan yang banyak. Ya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.